Bab 96, Lukisan Pertama. Qin Wentian di dalam alam mimpi telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam keadaan khusus. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dan dia juga tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Bahkan ketika Qin Yao datang untuk membangunkannya di luar alam mimpinya, ia tetap tak bergerak dalam keadaan tersebut. Karena itu, Qin Yao tidak melanjutkan mengganggu mimpinya. Jika para ahli ilmu mimpi ada di sini, mereka akan tahu bahwa keadaan khusus Qin Wentian sebenarnya adalah kesadarannya yang memasuki keadaan mimpi yang sangat dalam. Dalam keadaan khusus seperti ini, kemampuan pemahamannya akan meningkat pesat hingga mencapai tingkat terkuatnya. 2 hari kemudian, Qin Wentian masih melakukan penyesuaian di tepi pantai di dalam alam mimpi untuk waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, Qin Wentian menghentikan jarinya dan menatap gambar yang telah selesai diukirnya, terbangun dari keadaan itu. Berhasil. Kejutan dan kegembiraan terpancar di mata Qin Wentian. Gambar yang ia ukir menyerupai bentuk manusia yang memegang tombak kuno yang menusuk ke depan. Namun, bahkan dalam gerakan sesederhana itu, ia memancarkan energi yang tak terbatas. Aura itu terus-menerus mendorong maju, menghancurkan segala sesuatu di depannya. Gambar ini tampak bergerak sendiri. Selama seseorang memandanginya, mereka akan menemukan bahwa gambar ini agak hidup dan mampu membawa penggunanya ke alam yang ajaib. Apakah ini jenis jejak ilahi yang benar-benar baru? Qin Wentian bergumam pelan. Jejak ilahi tipe manusia. Jika memang demikian, termasuk tingkatan apa? Qin Wentian mengangkat kepalanya dan menatap udara kosong. Ia tidak yakin berapa banyak waktu telah berlalu, dan dengan sedikit tekad, ia keluar dari alam mimpi. Kembali ke kenyataan, Qin Wentian membuka matanya dan melihat Qin Yao sedang berpatroli bolak-balik. Tanpa sadar ia memanggil, "Kakak." Melihat Qin Wentian sudah bangun, Qin Yao tersenyum dan berjalan mendekat. "Kau sudah berlatih begitu lama. Apakah kau sudah menunggu lama?" tanya Qin Wentian. "Aku sesekali berkunjung ke sini. Wentian, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku menerima balasan dari negara awan salju." Raut wajah Qin Yao menjadi serius saat ia melanjutkan. Dalam surat itu, mereka menyatakan bahwa pada akhir tahun, rombongan yang didampingi oleh putra mahkota negara awan salju akan menuju ke negara Chu. "Apa? Kenapa mereka melakukan itu?" Alis Qin Wentian berkerut. "Aku tidak tahu." Qin Yao menggelengkan kepalanya, "Tapi aku mendengar kabar penting lainnya. Untuk jamuan makan Junlin tahun ini, putra mahkota negara awan salju juga akan membawa orang-orangnya. Sepertinya perjamuan Junlin tahun ini akan sangat meriah," gumam Qin Wentian, tetapi dia tersenyum kepada Qin Yao. "Saudari, jangan terlalu khawatir. Kita akan tahu baik atau buruknya saat akhir tahun tiba. Baiklah, jangan biarkan masalah ini terlalu membebani dirimu juga. Teruslah berlatih keras dalam kultivasimu. Kakak tidak berguna, aku hanya bisa menaruh harapan padamu." Qin Yao menjawab dengan sedih, dengan nada meminta maaf dalam suaranya. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, selamanya mustahil baginya untuk menyelamatkan ayah dan kakeknya. Tanggung jawab ini hanya bisa dipikul oleh Qin Wentian. "Serahkan saja padaku. Akan tiba suatu hari nanti, aku akan melayang di langit, memandang ke bawah dari ketinggian ke negeri Chu seperti serangga kecil." Qin Wentian dengan lembut menangkup wajah Qin Yao dan tersenyum, mencoba menghibur Qin Yao. "Baiklah." Qin Yao akhirnya tersenyum sambil mengangguk. "Izinkan aku memasak sesuatu yang enak untukmu." "Bagus sekali. Akhirnya, aku bisa mencicipi masakan kakak." Qin Wentian tertawa saat Qin Yao masuk ke kediaman itu. Qin Wentian memilih halaman yang sepi sebagai tempat tinggalnya, dan karena itu, ia juga mengundang Qin Yao untuk tinggal bersamanya. Setelah Qin Yao pergi ke dalam, Qin Wentian mengambil beberapa lembar kertas, dan menggunakan energi astral, ia mengukir gambar itu ke atas kertas-kertas tersebut. Namun, setiap kali Qin Wentian mencoba mengukir gambar dari mimpinya di dunia nyata, ia selalu gagal. Rupanya, ia hanya berhasil di alam mimpinya, karena hipnosis diri yang memungkinkannya mencapai keadaan pemahaman yang lebih tinggi. Terlepas dari kegagalannya, seiring Qin Wentian perlahan menenangkan hatinya, dan setelah revisi yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya menyelesaikan ukiran gambar tersebut, tepat ketika Qin Yao selesai menyiapkan makanan. Lagi pula, ia sudah berhasil sebelumnya dalam mimpinya. Ia hanya perlu membiasakan diri dengan proses tersebut dalam kehidupan nyata. Sungguh karya seni yang luar biasa. Hampir tanpa hidup.
Qin Yao berdiri di samping Qin Wentian, matanya berbinar-binar. Wentian, mengapa aku merasa lukisan ini seolah memancarkan aura tirani? Tidak hanya itu, sosok di lukisan itu tampak setengah tertidur dan setengah terjaga. Bahkan memancarkan niat yang luar biasa untuk menghancurkan langit dan bumi dengan tombaknya itu. Qin Yao semakin bingung saat ia menatapnya. Saat ia memfokuskan pandangannya, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi lautan ilusi, berhadapan langsung dengan sosok dalam lukisan itu. Ia merasa hidupnya akan berakhir kapan saja. Ini adalah lukisan potret rune pertama saya tidak terlalu yakin apakah ini dapat diklasifikasikan sebagai jejak ilahi. Qin Wentian tersenyum sambil melanjutkan, cetakan ilahi semuanya sangat misterius. Bahkan prasasti yang paling biasa pun tampak hidup dan nyata, seolah-olah mengandung kekuatan vital di dalamnya. Saat berada dalam keadaan persepsi yang aneh, saya berhasil mengukir potret rune ini. Jika memang memiliki efek yang mirip dengan jejak ilahi, tingkatannya seharusnya tidak terlalu rendah. Kau benar-benar monster. Qin Yao tidak tahu bagaimana ia harus menggambarkan Qin Wentian. Bahkan dengan mata awamnya, ia bisa merasakan bahwa lukisan di depannya sangat misterius. Tak disangka Qin Wentian benar-benar bisa menciptakan hal seperti itu melalui persepsinya sendiri. Tingkat persepsi seperti itu, ia tak punya harapan untuk mencapainya. Tentu saja, dia senang untuk Qin Wentian. Dia adalah saudara laki-lakinya, orang yang paling dekat dengannya. Baiklah, ayo kita makan siang. Qin Yao menarik Qin Wentian menuju tempat makanan sudah disiapkan. Mata Qin Wentian berbinar saat melihat semua makanan lezat itu. Setelah menikmati makan siang yang menghangatkan hati, Qin Wentian sekali lagi memasuki hutan Dream Sky. Meskipun kehidupan di akademi sekarang damai, dia tidak lupa untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Di kota ilusi, Qin Wentian muncul di area kosong. Dia menggosok cincin antar ruang di jarinya, dan dengan sedikit tekad, sebuah tombak kuno muncul di tangannya beberapa saat kemudian. Memang, lanskap mimpi ini benar-benar terasa seperti kenyataan. Bahkan barang-barang yang saya bawa pun bisa digunakan di lanskap mimpi ini. Tubuh Qin Wentian berkelebat saat ia berubah menjadi hantu, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Begitu para kultivator di sekitarnya menyadari kehadiran Qin Wentian, mereka segera menghindar ke samping. Reputasi Qin Wentian saat ini sudah dikenal luas. Dia bisa dengan mudah mengalahkan Yanaro dan bahkan mampu menandingi Luo Qianqiu. Jika tingkat kultivasi mereka bukan level 8 sirkulasi arteri atau lebih tinggi, tidak ada yang berani menantangnya, terutama setelah dia dilengkapi dengan tombak kuno. Auranya menjadi sangat kuat ketika dipadukan dengan senjata itu. Dengan sangat cepat, Qin Wentian melihat seorang anggota dari Asosiasi Ksatria. Orang ini memegang tombak panjang dan memiliki tatapan tajam. Desis. Angin kencang menerpa saat siluet Qin Wentian, menyerupai burung pemangsa raksasa, menukik turun dengan kecepatan kilat. Orang itu mengerti bahwa mustahil baginya untuk mundur, dan karena itu, dia menusukkan tombaknya ke depan, melesat untuk berbenturan dengan Qin Wentian. Sikap harimau putih. Teknik tombak binatang buas berserker dieksekusi. Banyak raungan harimau terdengar saat tombak itu menusuk dan berbenturan dengan tombak panjang lawan. Sesaat kemudian, tombak panjang itu terlempar dari tangan ksatria akibat benturan tersebut. Puci. Ujung tajam tombak itu, seperti bilah sabit, menebas tubuh lawannya. Rasa sakit akibat luka itu seperti siksaan kejam. Mata ksatria itu menatap tajam ke arah Qin Wentian, sebelum tubuhnya perlahan menghilang dari alam mimpi. Setelah Qin Wentian membunuh lawannya, dia segera mulai memburu yang berikutnya. Beberapa menit kemudian, dia bertemu dengan anggota kedua dari Asosiasi Ksatria dan langsung bergerak cepat dalam hitungan detik, tanpa ampun menerjang dengan kekuatan angin yang mengamuk. Cahaya dingin memancar dari ujung tombak yang tajam dan berbentuk bulan sabit, mengiris leher targetnya. Semburan darah pun terjadi. Perburuan demi perburuan, selama ia bertemu dengan anggota Asosiasi Ksatria, Qin Wentian akan memastikan bahwa ksatria itu akan mati mengerikan di bawah tombaknya. Ia telah berubah menjadi mimpi buruk bagi anggota Asosiasi Ksatria. Di kota ilusi, banyak orang menyaksikan langsung Qin Wentian memburu anggota Asosiasi Ksatria. Berita itu menyebar dengan cepat di Akademi Bintang Kaisar, yang menyebabkan banyak orang menghela napas dalam hati. Qin Wentian jelas belum melupakan penyiksaan dan penghinaan yang dialami Fan Le. Konflik antara Qin Wentian dan Asosiasi Ksatria
hanya akan semakin memanas. Namun, Orchon dikabarkan pergi keluar untuk menenangkan diri setelah berhasil menembus level ke-9 sirkulasi arteri. Semua orang sangat paham. Orchon sedang mempersiapkan diri untuk jamuan makan Junlin yang dijadwalkan pada akhir tahun. Begitu dia kembali, dia tidak akan pernah membiarkan Qin Wentian lolos begitu saja. Namun, Qin Wentian juga bertemu lawan yang sulit dihadapi di kota ilusi. Orang ini mengenakan pakaian biru dan memiliki tingkat kultivasi di level 8 sirkulasi arteri, dengan kemampuan bertarung yang sangat menakutkan. Tentu saja, Qin Wentian merasa gembira. Dengan menggunakan teknik tombak binatang buas berserker miliknya, ia berusaha untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam melalui pertempuran tersebut. 4 posisi, 36 transformasi teknik tombak, adalah satu set lengkap teknik tombak. Seseorang hanya dapat menguasainya melalui latihan yang tak kenal lelah dan tekun, dan hanya dengan demikian kekuatan yang dilepaskan akan semakin kuat. Dalam alam mimpi Qin Wentian, ia memvisualisasikan dirinya sebagai seorang ahli teknik tersebut, dan ketika mengeksekusinya dalam alam mimpi, ia mewujudkan naga biru sungguhan, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam Xuanwu. Pada saat ini, Qin Wentian merasakan bahwa serangan telapak tangan lawannya berubah menjadi serangan ilusi. Seketika, tombak kuno di tangannya menari-nari, berubah menjadi wujud kura-kura hitam Xuanwu yang melindungi tubuhnya. Namun, ketika serangan telapak tangan ilusi lawannya mengenai Xuanwu, Xuanwu bergetar 9 kali berturut-turut sebelum hancur berkeping-keping. Tubuh Qin Wentian terhuyung mundur sambil tertawa. Mari kita berduel lagi di lain hari. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Akhirnya dia tiba sendirian di tempat kosong dan mulai berlatih teknik tombaknya. Pertempuran terus-menerus yang baru-baru ini dialaminya telah memungkinkannya untuk memahami beberapa hal penting. Setiap serangan tombak kuno itu memancarkan kekuatan yang mendominasi dan tirani. Namun terlepas dari itu, Qin Wentian merasa ada yang salah. Serangan yang dia lakukan tidak memiliki aura dahsyat dari jejak ilahi tipe manusia yang dia ciptakan. Qin Wentian. Pada saat itu, sebuah suara penuh kegembiraan terdengar. Qin Wentian menghentikan gerakannya, dan tak lama kemudian, ia melihat Muro berjalan mendekat. Sungguh kebetulan. Qin Wentian tersenyum. Setelah aku menerima kabar bahwa kau telah kembali ke Akademi Kaisar, aku akan datang ke sini setiap hari untuk melihat apakah aku bisa bertemu denganmu. Muro menatap Qin Wentian. Baru sekarang Qin Wentian menyadari bahwa ini adalah tempat di mana dia dan Muro dulu berlatih tanding. Dengan malu, Qin Wentian tersenyum, lalu berkata, apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak bisakah aku mencarimu tanpa alasan? Muro melirik dengan getir, membuat Qin Wentian tersenyum malu-malu, hanya untuk mendengar Muro tertawa geli. Aku hanya bercanda. Besok adalah ulang tahunku yang ke-18. Bisakah kau datang ke sini untuk memberiku restu, serta bertukar beberapa kiat denganku agar aku bisa mengasah teknik gerakanku? Kita bisa melakukannya sekarang juga. Qin Wentian tersenyum, sambil menyimpan kembali Albert kuno itu ke dalam cincinnya. Serang aku sesukamu. Baiklah. Muro tertawa, lalu dia memulai serangannya. Muro menyadari bahwa serangannya tidak lagi mampu mengenai Qin Wentian. Setiap gerakan yang digunakan Qin Wentian untuk menghindari serangannya sungguh menakjubkan. Seolah-olah tubuhnya bergerak hanya dengan sedikit kemauan. Gerakannya lebih mirip tarian yang indah daripada langkah-langkah teknik gerakan. Meskipun begitu, sesi latihan tanding ini sangat bermanfaat bagi Muro. Latihan berlanjut hingga keringat membasahi seluruh tubuhnya sebelum ia meninggalkan alam mimpi bersama Qin Wentian. Setelah Qin Wentian keluar dari hutan Dream Sky, dia kembali ke halaman rumahnya sambil termenung. Melihat lukisan yang telah ia beri keterangan, mata Qin Wentian berbinar. Muro memperlakukannya dengan sangat baik. Sekarang, karena ini adalah ulang tahunnya yang ke-18, ia pasti harus memberinya hadiah untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Bab 97, Keributan yang disebabkan oleh sebuah lukisan. Hari ini adalah ulang tahun Muro yang ke-18, tetapi meskipun usia ini bisa dianggap sebagai masa puncak masa mudanya, dia merasa sangat kesepian tahun ini. Itu karena tahun ini, keluarganya bahkan tidak repot-repot menyiapkan jamuan makan untuknya. Selain itu, sikap teman-temannya berubah total, dan mereka bahkan tidak mengucapkan selamat. Sue Yuan, Kr. Moro tinggal di halaman yang indah itu bersama dua gadis lainnya, dan setelah melihat kedua gadis yang tinggal bersamanya, dia memanggil mereka. Muro,
Ada yang kau butuhkan? Kedua gadis itu menoleh dan memandang Muro. Hari ini ulang tahunku. Ayo kita makan bersama, kata Muro sambil menatap Sue Yuan dan Keer. Tidak apa-apa, kamu boleh duluan, aku ada urusan lain. Sue Yu menolak sambil tertawa. Aku juga sibuk, aku tidak bisa menemanimu. Keer pun menolak dan langsung pergi, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Menyaksikan pemandangan ini, Muro tak kuasa menahan napas. Meskipun keduanya tersenyum di permukaan, ia bisa merasakan bahwa senyum mereka tidak tulus. Muro sudah lama merasakan bahwa teman-temannya tidak lagi ingin bergaul dengannya dan memahami niat mereka. Namun demikian, dia tetap sangat kecewa. Dulu, ketika Chuling tinggal di sini, mereka berempat memiliki hubungan yang cukup baik. Terutama hubungan antara dia dan Chuling, mereka dikatakan sebagai teman yang paling akrab. Sue Yuan dan Keer selalu menuruti apa yang mereka katakan. Meskipun Chuling seringkali tidak mau repot dengan keduanya, Muro tidak terlalu mempermasalahkan mereka, dan dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan mereka berdua. Muro juga berdiri dan pergi, berjalan menuju arah hutan langit impian. Sesampainya di tempat yang familiar di kota ilusi, dia pergi setelah menunggu beberapa saat karena tidak melihat Qin Wentian. Dulu, dia akan menunggu lebih lama. Tetapi hari ini, dia teralihkan oleh kejadian baru-baru ini dan memutuskan untuk keluar dari alam mimpi, berjalan-jalan tanpa tujuan di sekitar Akademi Kerajaan. Saat itu, Sue Yuan dan Keer kembali ke kediaman mereka, tetapi tepat sebelum mereka keluar lagi, mereka menerima gulungan lukisan yang dikirim oleh Sky Transport Network. Jaringan transportasi langit adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar di negara Chu. Pada saat yang sama, perusahaan ini menawarkan layanan kurir terbaik yang dapat ditemukan di negara tersebut. Dengan memelihara banyak binatang buas iblis, selama pelanggan bersedia membayar sejumlah harga, jaringan transportasi langit bahkan dapat mengirimkan barang ke luar negeri dalam waktu sesingkat mungkin. Jaringan transportasi langit juga memiliki hak istimewa yang diberikan kepada mereka, memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di semua akademi bela diri tanpa gangguan. Lagi pula, banyak siswa dari berbagai akademi berasal dari seluruh dunia dan membutuhkan jasa kurir untuk mengirimkan surat kembali ke kota asal mereka. Gulungan lukisan ini berasal dari Akademi Bintang Kaisar dan seharusnya dikirimkan kepada Muro. Namun karena Muro tidak berada di kediamannya, jaringan transportasi langit menyerahkannya kepada Sue Yuan untuk diteruskan kepada Muro. Sue Yuan dan Keer agak penasaran tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Mereka membawa gulungan yang dikirimkan itu bersama mereka saat pergi menghadiri kuliah yang diadakan oleh seorang tetua. Meskipun hubungan mereka dengan Muro tidak sedekat sebelumnya, mereka tidak keberatan memberikan barang itu kepadanya. Dan tentu saja, mereka tidak akan begitu saja menghilangkan barang itu. Jaringan transportasi langit bisa menjadi salah satu dari 3 perusahaan terbesar di negara Chu. Jadi selain layanan kurir mereka tentu saja memiliki metode menakutkan lainnya. Untuk mengirimkan barang ke seluruh benua, tugas ini saja sudah membutuhkan jaringan informan yang sangat luas dan menakutkan agar mereka mengenal setiap tempat dan bahkan setiap orang. Sue Yuan, apa itu? Chuling juga menghadiri kuliah hari ini, dan setelah melihat wadah gulungan di tangan Sue Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh, ini dikirim oleh jaringan transportasi langit. Penerimanya adalah Muro, dan sepertinya dikirim dari Akademi Bintang Kaisar. Tapi kurirnya tidak meninggalkan namanya, jawab Sue Yuan. Akademi Bintang Kaisar? Buka dan lihat. Perintah Chuling membuat Sue Yuan agak ragu. Ini sepertinya tidak terlalu pantas. Tetapi setelah melihat Chuling mengerutkan alisnya, dia tetap memutuskan untuk membuka kotak gulungan itu. Sesaat kemudian, sebuah lukisan yang tampak mistis muncul di hadapan mereka. Mereka tanpa sadar mundur selangkah, menyebabkan lukisan itu jatuh ke tanah. Saat lukisan itu diperlihatkan, mereka merasakan gelombang aura tirani yang memancar, seolah-olah lukisan itu ingin menorehkan jejaknya ke dalam jiwa mereka. Apa yang terjadi? Orang-orang di pinggir berkerumun, dan mereka menatap lukisan mistis yang telah jatuh ke tanah itu. Mereka juga merasakan gelombang aura tirani ketika lukisan itu dibuka setelah dikeluarkan dari kotak gulungannya. Seolah-olah sosok di dalam lukisan itu hidup, memegang tombak kuno, berusaha menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Lukisan yang luar biasa, pasti tak ternilai harganya. Ya, para kolektor seni pasti akan tergila-gila dengan lukisan ini. Kerumunan orang mengungkapkan kekaguman mereka sementara Chuling mendengus dingin,
Bukankah ini hanya sebuah lukisan? Namun dalam hatinya, Chuling berpikir, siapa sebenarnya yang memberikan lukisan seperti itu kepada Muro? Apa yang kalian semua lakukan? Saat itu, sesosok pria parubaya muncul. Pria parubaya ini tak lain adalah dosen kita hari ini. Melihat keributan itu, ia pun menghampiri. Hampir seketika, kerumunan orang memberi jalan bagi sang tetua. Saat pandangan sang tetua tertuju ke tanah, ia pun melihat lukisan itu. Ini milik siapa? Tanya tetua dari Akademi Kerajaan. Itu milik Sui Yuan. Seseorang di kerumunan menunjuk ke arah Sui Yuan. Bisakah kau meminjamkannya padaku? Tetua itu menatap Sui Yuan. Ekspresi canggung muncul di wajah Sui Yuan. Lukisan ini dikirim oleh jaringan transportasi langit, dan penerimanya adalah Muro, bukan dirinya. Dan karena dia telah setuju untuk menyerahkannya kepada Muro, tanggung jawabnya tentu saja berada di pundaknya. Jaringan transportasi langit meminta pendapatnya, dan hanya setelah dia setuju, barulah mereka menyerahkan kotak gulungan itu kepadanya. Sui Yuan, jika kau memiliki masalah terkait kultivasi di masa depan, kau bisa mencariku. Tetua itu menawarkan, menyebabkan ekspresi wajah Sui Yuan membeku. Sebagai seorang tetua, dia pasti tidak akan kehilangan lukisan itu, kan? Baik. Sui Yuan mengangguk. Tetua itu tersenyum sebelum menyimpan lukisan itu. Pelajaran hari ini akan ditunda ke tanggal yang akan datang. Semuanya bubar. Setelah itu, ia mengambil lukisan itu dan buru-buru pergi, menyebabkan para siswa berseru heran, mengelilingi Sui Yuan, dan menghujaninya dengan pertanyaan. Benda apakah itu sehingga tetua menganggapnya begitu penting? Mengenai berita ini, Muro sama sekali tidak tahu. Bahkan Qin Wentian sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak pernah mempertimbangkan nilai lukisan itu. Setelah Muro kembali ke kediamannya, ia menyadari bahwa Sui Yuan tampak beberapa kali lebih sopan kepadanya. Namun, Muro memperhatikan bahwa Sui Yuan tampak agak gelisah, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang aneh terjadi. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan menghabiskan hari itu sendirian dalam kesedihan. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-18, dan juga ulang tahun paling sepi yang pernah ia ingat. Mungkin itu karena tekanan dari keluarganya. Ayahnya, yang selalu menyayanginya, juga tidak berusaha untuk mengundangnya kembali. Bagi tokoh-tokoh besar itu, mereka terlalu sensitif terhadap perubahan sekecil apapun dalam jaringan kekuasaan politik mereka. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk mempedulikan perasaannya? Tanggal perjamuan Junlin semakin dekat. Dengan kemungkinan Istana Sembilan Mistik bersembunyi di balik layar sambil mengendalikan peristiwa dari belakang panggung. Peluang Luo Qianqiu untuk mendapatkan peringkat teratas dalam perjamuan besar. Kedatangan putra mahkota negara awan salju, dan meningkatnya kekuatan Chu Tianjiao dan para pendukungnya, bagaimana mungkin seorang teman Qin Wentian yang terkenal jahat tidak dipandang sebelah mata? Pada hari itu, di tengah badai salju, Qin Wentian menolak kesempatan untuk berteman dengan pangeran ketiga, Chu Tianjiao. Hari ini, para mahasiswa Akademi Kerajaan tidak mengetahui bahwa di dalam akademi, beberapa guru sedang gempar karena lukisan yang dikirim dari Akademi Bintang Kaisar. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa lukisan ini berasal dari Akademi Bintang Kaisar, karena menurut tetua yang menyampaikan masalah ini kepada mereka, lukisan ini milik seorang siswa Akademi Kerajaan mereka bernama Sui Yuan. Karena mereka sudah tahu dari mana asalnya, tidak ada yang repot-repot menyelidiki asal-usul lukisan ini terlalu dalam. Dan hari ini, Akademi Kerajaan memutuskan untuk memamerkan lukisan itu di sebuah galeri di dalam Akademi Kerajaan. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan untuk mengirimkan undangan kepada para kultivator dari seluruh negeri untuk melihatnya, terutama para pembuat senjata dan ahli prasasti ilahi. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri Chu. Pada hari kedua, Akademi Kerajaan telah mempublikasikan fakta bahwa lukisan ini milik Sui Yuan dan merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Mereka juga mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan undangan kepada orang-orang untuk melihatnya, yang menyebabkan kehebohan besar. Namun, Sui Yuan merasa sangat cemas di dalam hatinya. Lukisan ini bukan miliknya, dan jika kebenaran terungkap, seluruh reputasinya akan hancur seketika. Dalam hatinya, Sui Yuan berpikir bahwa satu-satunya langkah yang mungkin tersisa baginya sekarang adalah memperbaiki hubungan baik dengan Muro. Setelah hubungan mereka membaik, dia akan mengungkapkan kebenaran tentang kepemilikan lukisan itu kepadanya. Muro merasa sangat bingung.
Dia tidak mengerti mengapa Sue Yuan tiba-tiba begitu ramah padanya dan bahkan mengundangnya untuk melihat lukisan mistis itu. Namun, karena dia juga sangat penasaran dengan lukisan yang sedang ramai dibicarakan semua orang, dia memutuskan untuk mengunjungi galeri bersama Sue Yuan. Aula galeri, Akademi Kerajaan, sangat megah dan luas. Lukisan itu ditempatkan di titik pusat perhatian di tengah lantai pertama aula besar tersebut. Ada banyak orang di sekitarnya, tetapi mereka semua harus menjaga jarak tertentu dari lukisan itu. Berdiri di dekat lukisan itu adalah beberapa tetua yang dihormati. Meskipun mereka tampak lemah karena usia, mata mereka berbinar dengan cahaya yang tajam, seolah dipenuhi vitalitas. Tidak salah lagi, lukisan ini pastilah jejak ilahi. Jejak ilahi tipe manusia ini sudah pasti merupakan ciptaan yang melampaui surga. Aku penasaran Grandmaster mana yang menciptakannya. Dengan penuh kekaguman, seorang lelaki tua dengan tenang memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap lukisan tersebut. Jika lukisan ini dinilai berdasarkan tingkatan jejak ilahi, ini seharusnya merupakan jejak ilahi tingkat 3. Aura tirani yang dipancarkannya luar biasa. Dan saya juga berani memastikan, ini adalah pertama kalinya jenis jejak ilahi seperti ini muncul di negara Chu. Seseorang lainnya berseru, menyebabkan kerumunan sangat terkejut. Lukisan ini ternyata adalah jenis jejak ilahi. Sebuah ciptaan yang melampaui surga. Sebuah harta yang tak ternilai harganya. Banyak sekali orang yang memberikan penilaian mereka, dan beberapa bahkan bertanya kepada para tetua Akademi Kerajaan, apakah lukisan ini dijual? Untuk pertanyaan ini, Anda harus bertanya langsung kepada pemiliknya. Tetua itu tak lain adalah Guru Sue Yuan, dan ketika ia melihat Sue Yuan di antara kerumunan, ia tersenyum dan memanggil, "Sue Yuan, apakah Anda bersedia menjual lukisan ini?" Sue Yuan terdiam, sambil melirik Muro. Jika lukisan itu dijual, sebagai sebuah karya yang luar biasa, Anda tidak akan bisa membayangkan harganya. Tetua itu melanjutkan, selain itu, bagaimana Anda mendapatkan lukisan itu? Grandmaster mana yang menciptakannya? Muro juga melirik Sue Yuan, merasa terkejut di dalam hatinya. Sue Yuan ternyata memiliki lukisan yang sangat berharga dan bahkan menimbulkan kehebohan sebesar itu. Para Grandmaster dari Asosiasi Star River telah tiba. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dan mengumumkan kedatangan beberapa sosok. Tujuan kedatangan mereka jelas terkait dengan lukisan tersebut. Bab 98. Siapakah pengukir prasasti itu? Sebanyak 4 orang tiba dari Asosiasi Star River. Orang yang paling depan berusia sekitar 50 tahun, dan begitu masuk, pandangannya tertuju pada lukisan yang dipajang. Orang di sebelah kirinya adalah Murin. Di belakang Murin adalah Gretchen, seorang mahasiswi dari Akademi Kerajaan. Setelah mengetahui bahwa Wakil Presiden Asosiasi Star River ingin datang ke sini secara pribadi hari ini, ia bergegas untuk memimpin jalan. Wakil Presiden Zuo. Para sesepuh Akademi Kerajaan saling bertepuk tangan sebagai tanda hormat. Rupanya, kelompok pengunjung ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Wakil Presiden Asosiasi Sungai Bintang, Zuo Yin, bertanggung jawab atas divisi pandai besi di Asosiasi Sungai Bintang. Ia memiliki otoritas yang sangat besar dan merupakan seorang pengukir ilahi tingkat 3. Orang seperti itu benar-benar memilih untuk datang ke sini untuk melihat lukisan itu secara langsung? Zuo Yin sedikit mengangguk sebagai tanggapan kepada para tetua, sambil mengarahkan pandangannya ke Sue Ying. "Nona muda, bagaimana kalau Anda menjual lukisan ini kepada saya? Saya bersedia menggunakan senjata ilahi tingkat 3 untuk menukarnya." Hati Sue Ying bergetar karena hasrat. Dia ingin mengatakan bahwa itu miliknya, tetapi harga yang harus dibayar untuk menggelapkan barang dagangan yang dikirim oleh jaringan transportasi langit bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Tidak. Konflik besar muncul di hati Sue Ying saat dia memaksakan diri untuk mengucapkan kata itu. "Nona muda, apa yang Anda inginkan sebagai imbalannya? Anda bisa langsung memberitahu saya. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang sering." Zuo Yin melanjutkan. Sue Ying tidak berani membalas tatapannya. "Zuo Yin, memaksa gadis kecil seperti ini sepertinya tidak pantas untuk seseorang dengan statusmu, bukan?" Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Setelah Zuo Yin mengalihkan pandangannya, pupil matanya tanpa sadar menyempit. Orang itu mengenakan pakaian sederhana dan tampak seperti seorang lelaki tua yang sangat biasa. Biasanya dia tidak akan menarik perhatian di tengah kerumunan penonton, tetapi saat lelaki tua ini muncul, jantung Zuo Yin tanpa sadar berdebar kencang.
Dengan penampilan lelaki tua ini, tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan lukisan itu. Sepertinya aku harus menangani ini secara diam-diam, pikir Zuoyin dalam hati. Tak lama kemudian, ia berbisik kepada Murin, kita harus mendapatkan lukisan itu. Selain itu, gunakan semua sumber daya kita untuk menemukan pelukis yang menggambarnya. Jika orang ini berasal dari Chu, jangan ragu untuk mengundangnya ke asosiasi Sungai Bintang kita. Murin mengangguk setuju. Jika gadis ini masih menolak tawaran mereka, dia akan langsung mencari bantuan dari jaringan informan asosiasi Star River mereka. Gelombang keributan yang disebabkan oleh lukisan itu semakin membesar. Kepanikan mulai muncul di hati Sui Ying, dan pergumulan terlihat jelas di wajahnya. Dia memutuskan bahwa mulai besok, dia akan meminta lukisan itu dikembalikan kepadanya sebelum mengembalikannya kepada Muro. Kabar ini tentu saja menyebar ke seluruh Akademi Bela Diri. Bahkan Akademi Bintang Kaisar pun gempar terkait lukisan ini. Saat ini, Royal Academy untuk sementara membuka galerinya untuk umum, mengundang orang luar untuk mengunjungi akademi mereka untuk melihat lukisan tersebut. Muro merasa jauh lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya. Sekali lagi, dia memasuki hutan Dream Sky. Sejak dia dikucilkan oleh orang lain, kota ilusi telah menjadi tempat perlindungan baginya. Dia sering menempa dirinya di sana, tanpa henti berusaha meningkatkan kemampuan bertarungnya. Karena kebiasaan, Muro kembali mengunjungi tempat yang paling familiar baginya, tetapi kali ini, Qin Wentian benar-benar ada di sana. Tanpa sadar tersenyum, dia bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kemarin kita seharusnya bertemu di sini untuk ulang tahunmu, tapi karena aku terlambat, aku tidak sempat bertemu denganmu. Jadi hari ini, aku hanya mencoba peruntunganku. Qin Wentian mengangkat bahu sementara Muro memasang ekspresi sedikit malu. Kau benar-benar datang ke sini kemarin? Maaf, aku hanya menunggu sebentar sebelum pergi. Jadi itu alasannya, kupikir kau mengalami sesuatu yang membuatmu tidak bahagia. Qin Wentian tersenyum. Karena dia sudah menganggap Muro sebagai temannya, wajar saja dia peduli dengan perasaannya. Kau terlalu banyak berpikir. Muro tersenyum lembut sambil melanjutkan. Oh ya, Qin Wentian. Kau adalah seorang pengukir prasasti ilahi tingkat 3. Saat ini, Akademi Kerajaan saya sedang memamerkan lukisan prasasti ilahi mistis, terbuka untuk umum. Rumornya, seorang Grandmaster menilai tingkatannya setara dengan prasasti ilahi tingkat 3. Apakah kau ingin datang ke sini untuk melihatnya? Lukisan prasasti ilahi. Qin Wentian mengerutkan alisnya. Meskipun berita itu telah menyebar ke Akademi Bintang Kaisar, dia tidak mengetahuinya. Ya, itu sosok berbentuk manusia yang memegang tombak kuno. Kalau dipikir-pikir, bentuknya memang sangat mirip dengan senjata yang kau pegang, ujar Muro. Qin Wentian mengerutkan kening. Sosok berbentuk manusia yang memegang tombak kuno, lukisan prasasti ilahi? Bukankah ini hadiah yang dia siapkan untuk Muro? Muro, hadiah yang kusiapkan untukmu kemarin, sudah kau terima? Tanya Qin Wentian dengan santai. Hadiah? Muro terdiam sejenak sebelum menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Aku tidak menyangka kau akan menyiapkan hadiah untukku. Tapi aku belum menerimanya. Apakah kau meminta temanmu untuk mengantarkannya? Hadiah apa yang kau siapkan untukku? Muro tersenyum. Kata-kata Muro membenarkan dugaan Qin Wentian. Sepertinya dia perlu berbicara dengan orang-orang dari jaringan transportasi langit. Tunggu aku di Akademi Kerajaan, aku akan segera datang, kata Qin Wentian. Ia segera berbalik dan pergi. Kenapa dia terburu-buru sekali? Muro agak bingung, sambil berteriak ke belakang Qin Wentian. Kalau begitu aku akan menunggumu di pintu masuk Akademi Kerajaan. Setelah berbicara, dia tersenyum sambil pergi. Ternyata masih ada orang lain yang mengingat hari ulang tahunnya. Kehangatan tumbuh di hati Muro. Selama masa pengucilan ini, dia telah melihat dengan jelas berbagai macam emosi manusia. Seorang teman sejati tidak akan pernah memperlakukannya seperti cara orang lain memperlakukannya. Setelah Qin Wentian menemukan perwakilan jaringan transportasi langit yang ditempatkan di Akademi Bintang Kaisar, mereka segera meluncurkan penyelidikan setelah menerima laporan Qin Wentian, menunjukkan sikap yang sangat baik dan bersedia bekerja sama dengan Qin Wentian. Adapun Qin Wentian sendiri, ia segera berangkat ke Akademi Kerajaan. Bahkan, Muro sedang menunggunya di luar gerbang Akademi Kerajaan. Cepat sekali, seru Muro agak terkejut. Saat ia mengamati si nakal kecil dengan cepat berubah menjadi versi yang lebih kecil dari dirinya,
Cahaya terang terlihat berkedip di matanya. Kecepatan orang ini bahkan lebih cepat daripada kuda naga. Qin Wentian tersenyum. Mari kita pergi dan melihat lukisan prasasti ilahi yang kau sebutkan. Sepertinya kau sangat tertarik dengan lukisan ini. Muro tertawa sambil memimpin jalan. Meskipun interaksi mereka di dunia nyata sangat terbatas, mereka telah saling mengenal selama pertarungan mereka di alam mimpi dan telah menganggap satu sama lain sebagai teman baik. Banyak orang berkerumun di aula galeri. Beberapa pembuat senjata terkenal bergegas ke Akademi Kerajaan dan takjub dengan apa yang mereka lihat. Sebuah ciptaan yang luar biasa. Prasasti ilahi tipe manusia yang memegang tombak itu sebenarnya terdiri dari kombinasi ilahi dari banyak jejak ilahi yang sangat rumit dan lengkap yang bersinergi dengan sangat baik. Bahkan, sinergi mereka begitu baik sehingga produk akhirnya tampak seperti entitas tersendiri. Ketamakan dan dorongan impulsif muncul di hati banyak penonton yang ingin mengambil lukisan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi di dalam Royal Academy, tidak seorang pun berani bertindak terlalu lancang. Bahkan sebelum Qin Wentian tiba di aula galeri, dia sudah bertemu beberapa wajah yang dikenalnya, Ye Zhan dan Liu Yan. Ye Zhan menghentikan langkahnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, cahaya dingin terpancar dari matanya. Menatap Muro, dia berkata, "Muro, jadi hubunganmu dengan Qin Wentian sebaik ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika berita tentang ini bocor ke klan Mu. Itu bukan urusanmu." Muro melirik Ye Zhan sambil menjawab dengan dingin. Qin Wentian melirik Liu Yan sekilas, raut wajahnya sangat tenang. Sebelumnya, dia salah mengira Liu Yan sebagai penyelamatnya dan selalu melakukan apapun untuknya. Sekarang kesalahpahaman itu telah terselesaikan, dia tidak lagi khawatir. Meskipun Ye Zhan berpacaran dengan Liu Yan, jika Ye Zhan entah bagaimana jatuh ke tangannya, dia tidak akan bersikap sopan. Begitukah? Ye Zhan tertawa dingin. Namun, saat ia hendak melanjutkan, Qin Wentian menyela, "Sebaiknya kau tutup mulutmu." Saat suara Qin Wentian memudar, aura yang sangat dingin terpancar dari tubuhnya, mengarah ke Ye Zhan. Ye Zhan memucat dan membeku sebelum menatap Qin Wentian dengan tajam. Dia tertawa dingin. "Jika bukan karena dukungan Akademi Bintang Kaisar, apakah kau pikir kau bisa bertahan sampai hari ini? Jika bukan karena kita berada di lingkungan Akademi Kerajaan, kau pasti sudah mati." Qin Wentian melangkah maju, dan gelombang tekanan yang sangat besar meledak keluar, menyebabkan wajah Ye Zhan berubah menjadi sangat buruk. Dia segera mundur 2 langkah. "Ayo pergi," kata Qin Wentian kepada Muro, hanya untuk melihat tatapan dingin Muro kepada Ye Zhan. "Jika bukan karena kau lahir di klan Ye, apakah kau berani bersikap sombong seperti itu? Semua yang dia raih adalah hasil kerja tangannya sendiri. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengucapkan 2 kata itu? Jika bukan karena..." Setelah mengatakan itu, Muro melirik Liu Yan di samping Ye Zhan sambil menambahkan, "Penilaianmu benar-benar buruk." Kemudian, ia menuntun Qin Wentian dan memasuki aula galeri bersama-sama, menyebabkan ekspresi wajah Ye Zhan berubah muram. Jejak kebencian berkelebat di matanya. Saat Qin Wentian melihat lukisan itu, kilatan tajam terpancar dari matanya. Ini adalah hadiah yang telah ia siapkan untuk Muro, tetapi Muro sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Hadiahnya ini justru dipamerkan di Akademi Kerajaan tanpa izinnya. Siapapun itu, pasti akan sangat marah. Namun, ketika Qin Wentian mendekati lukisan itu, dia justru dihalangi oleh seseorang. Orang itu berseru, "Jaga jarak." Qin Wentian mendengus dingin. Dia ternyata tidak mampu mendekati ciptaannya sendiri. Dia adalah Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar. Suara Ye Zhan terdengar, dan beberapa tatapan tertuju pada Qin Wentian. Seseorang tertawa dingin. "Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar. Apa yang kau lakukan di Akademi Kerajaan saya?" "Aku dengar dia adalah inskripsionis ilahi tingkat 3. Aku penasaran apakah itu benar. Dia pasti datang ke sini dengan harapan mendapatkan beberapa wawasan dari lukisan itu." Para tetua Akademi Kerajaan juga mengalihkan pandangan mereka ke Qin Wentian. Salah seorang dari mereka berkata, "Karena kau berasal dari Akademi Bintang Kaisar, mundurlah." Akademi Kerajaan selalu bersaing langsung dengan Akademi Bintang Kaisar, terutama untuk posisi Akademi Bela Diri nomor 1 di negara Chu. Tentu saja, Akademi Kerajaan akan selalu berusaha mempersulit para siswa Akademi Bintang Kaisar. Tidak hanya itu, siswa yang satu ini sebenarnya adalah Qin Wentian yang terkenal.
Mengapa mereka harus bersikap sopan tentang hal itu? Bab 99, Lelucon yang sangat kelumpuhan. Qin Wentian tentu saja bisa merasakan permusuhan yang terpancar dari tetua yang berbicara. Meskipun dia tidak tertarik pada apapun yang berhubungan dengan Akademi Kerajaan, mereka malah mencuri lukisannya. Dengan demikian, di luar dugaan, dia tidak mundur tetapi memilih untuk maju. Dia menjawab sambil tersenyum, tentu saja tidak masalah meminta saya untuk mundur. Tapi saya ingin mengambil kembali lukisan yang menjadi milik saya. Lukisanmu? Tetua ini adalah orang yang mendapatkan lukisan itu dari Sue Yuan. Dia menatap Qin Wentian sambil berkata dengan tak percaya. Ya, lukisan ini milikku. Qin Wentian menunjuk lukisan itu sambil menjawab dengan tenang. Namun, saat suaranya memudar, hal itu tidak menimbulkan keributan seperti yang ia bayangkan. Para penonton hanya sedikit terkejut, pandangan mereka tertuju padanya. Dia benar-benar mengatakan bahwa lukisan yang dipajang di Galeri Royal Academy adalah karyanya. Apakah ini sebuah lelucon? Jika lukisan itu benar-benar miliknya, Royal Academy pasti akan memberinya perlakuan istimewa seperti tamu berharga, bukannya memintanya untuk mundur dan berdiri di belakang. Bukankah ini mempermalukan kecerdasan Royal Academy? Leluconnya ini sama sekali tidak lucu, bahkan bisa dianggap garing. Anda? Anda yang membuat prasasti itu. Tetua itu berkomentar sinis seolah-olah itu adalah hal terlucu yang pernah didengarnya di dunia. Yah, Qin Wentian mengangguk dengan tulus. Lukisan ini memang miliknya. Kau. Melihat Qin Wentian mengangguk, wajahnya yang muda dan tampan itu tampak pasrah. Ekspresi orang banyak semakin penasaran. Mungkinkah lukisan ini benar-benar miliknya? Tetua itu merenungkan kata-kata Qin Wentian, dan ekspresi aneh terpampang di wajahnya. Wajah Qin Wentian begitu jujur, dan dia berbicara dengan wajah datar. Tetapi dia sendiri yang meminjam lukisan ini dari Sue Yuan, yang seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Qin Wentian. Jika demikian, sejak kapan lukisan ini menjadi milik Qin Wentian? Dan yang lebih menggelikan lagi, adalah Qin Wentian benar-benar mengklaim bahwa dialah yang menciptakannya? Apakah semua siswa dari Akademi Bintang Kaisar sama tidak tahu malunya sepertimu? Tetua itu bertanya dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan nada mengejek. Meskipun status Qin Wentian saat ini luar biasa di Akademi Bintang Kaisar, ini tetaplah Akademi Kerajaan. Dengan kesombongannya yang tak tahu malu, bukankah dia sengaja mencari penghinaan? Banyak tatapan di kerumunan itu beralih dari Qin Wentian. Namun, di balik tatapan mereka terpancar jejak ketertarikan. Orang ini cukup menarik. Anak muda, aku pernah mendengar desas-desus tentangmu sebelumnya. Grandmaster ahli prasasti tingkat 3 yang jenius dari Paviliun Senjata Ilahi. Namun, apakah kau benar-benar mengerti apa arti jejak ilahi berbentuk manusia ini? Mengenai penciptaan jejak ilahi yang luar biasa ini, bahkan para ahli prasasti ilahi tingkat 3 yang memiliki pengalaman bertahun-tahun pun akan merasa sangat sulit untuk mengukir jejak ilahi seperti itu, apalagi menciptakannya. Kau harus bangun dari hayalanmu. Di samping lukisan itu, seorang ahli pembuat senjata terkemuka berbicara kepada Qin Wentian. Nada suaranya mengandung sedikit kesan seorang tetua yang sedang memberi ceramah kepada generasi muda. Saat orang ini berbicara, banyak pandai besi di aula galeri menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang inskripsionis ilahi tingkat 3 dan memiliki posisi yang sangat dihormati di dunia penempaan senjata. Di belakang Qin Wentian, Mu Ro tampak sedikit murung. Apa yang sedang Qin Wentian coba lakukan? Sambil berjalan maju, dia dengan lembut menarik lengan baju Qin Wentian sambil berbisik, "Bagaimana kalau kita jalan-jalan?" Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Mu Ro sambil menjawab dengan serius, "Lukisan ini benar-benar karya saya. Tidak hanya itu, ini adalah hadiah yang telah saya siapkan untuk ulang tahunmu." Terkejut, Mu Ro mengamati ekspresi serius di wajah Qin Wentian. Sepertinya dia tidak sedang bercanda. Tidak hanya itu, sepengetahuannya, Qin Wentian tidak akan pernah bercanda tentang hal-hal seperti itu. Lalu, mungkinkah apa yang dikatakan Qin Wentian itu benar? Lukisan yang telah menciptakan kehebohan besar, bahkan mengguncang dunia para pembuat senjata yang dihormati, sebenarnya adalah hadiah yang disiapkan untuknya? Belum lagi orang lain, bahkan Mu Ro sendiri pun sulit mempercayainya. Namun, terlepas dari itu, Mu Ro perlahan mulai percaya pada Qin Wentian. Tetapi ketika kata-kata Qin Wentian sampai ke telinga orang banyak,
Semua orang yang mendengarnya menganggap apa yang dikatakannya sebagai lelucon. Ciptaan yang begitu luar biasa diberikan dengan harga semurah itu sebagai hadiah ulang tahun? Omong kosong. Hadiah ulang tahun? Benar-benar konyol. Tetua itu mendengus sinis dan dingin. Kata-kata Qin Wentian semakin menggelikan dari saat ke saat. Anak laki-laki dari klan Qin. Sekalipun kau ingin berbohong, bukankah seharusnya kau membuat kebohongan yang lebih meyakinkan? Pada saat itu, suara yang familiar terdengar. Qin Wentian mengalihkan pandangannya, dan mendapati bahwa yang berbicara bukanlah orang lain selain Murin dari Asosiasi Sungai Bintang. Mengenai orang sepertimu, bahkan hanya melihatmu saja membuat mataku merasa kotor. Aku tidak perlu berbohong padamu, ujar Qin Wentian. Setiap kali melihat tatapan tenang dan penuh kesombongan Murin, ia tanpa sadar teringat akan jiwa beracun yang bersemayam di tubuh Murin. Jika diberi pilihan, dia bahkan tidak akan sudi melirik Murin sekalipun. Dengan cepat, dia mengalihkan pandangannya dari Murin. Karena dia belum memiliki kemampuan untuk membuat Murin membayar harga atas perbuatannya di masa lalu, mengapa dia harus merasa jijik dengan melihat Murin? Wajah Murin berubah, dingin begitu mendengar kata-kata Qin Wentian. Dia menjawab dengan dingin, kurangnya rasa hormat terhadap para tetua, aku sungguh mengagumi metode pengajaran klan Qin. Tak heran mereka menghasilkan pengkhianat seperti Qin Chuan. Kata-kata Murin bahkan lebih keji dan berkali-kali lebih beracun daripada pernyataan Qin Wentian sebelumnya. Aku penasaran siapa yang memikatku dan anggota klanku ke Asosiasi Sungai Bintang dengan kebohongan, lalu mengkhianati keluargaku kepada klan Ye, dan menginginkan jejak ilahi yang dimiliki asistennya sebelumnya. Sungguh sulit membayangkan bahwa orang sepertimu juga mendambakan rasa hormat yang diberikan orang lain. Aku benar-benar ingin tahu seberapa tebal kulitmu. Qin Wentian menggelengkan kepalanya sambil berbicara, bahkan tidak repot-repot melirik Murin. Alis Murin berkerut rapat, saat ekspresi ketertarikan muncul di wajah kerumunan. Namun, pada saat ini, tetua dari Akademi Kerajaan sekali lagi berbicara. Aku tidak peduli bagaimana Akademi Bintang Kaisar mengajarimu, tapi ini Akademi Kerajaan. Akademi Kerajaan tidak menerima orang kasar sepertimu. Tetua itu menatap Qin Wentian dan melanjutkan, pergi. Nada bicara sang tetua mengandung sedikit paksaan. Meskipun telah bertahun-tahun menjadi guru, ia belum pernah bertemu murid yang begitu tak terkendali. Terlebih lagi, murid itu sebenarnya berasal dari Akademi Bintang Kaisar. Sebenarnya, saya ingin pergi. Tapi masalahnya adalah, tanpa izin saya, Royal Academy berani memamerkan lukisan saya di depan umum dan masih ingin mengusir saya dengan cara ini. Sejak awal percakapan, Qin Wentian menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Kata-katanya tentu saja menimbulkan kehebohan. Para siswa dari Akademi Kerajaan mulai memarahi dengan marah. Ini benar-benar pertama kalinya saya bertemu orang yang tidak tahu malu seperti ini. Jika aku berada di posisinya, aku pasti sudah lari sejauh mungkin. Suara-suara tidak ramah terdengar satu demi satu. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Kerajaan. Bagi Qin Wentian, tempat ini dipenuhi dengan permusuhan. Apakah kau benar-benar ingin aku bertindak sendiri sebelum kau pergi? Tetua itu melangkah maju, dan tekanan luar biasa menghantam Qin Wentian. Namun di luar dugaan, Qin Wentian justru memilih momen ini untuk tertawa terbahak-bahak. Senyum cerah terpampang di wajahnya. Akademi Kerajaan mewakili wajah dan prestis klan kerajaan. Di ibu kota kerajaan Chu, ini adalah akademi bela diri terbaik selain Akademi Bintang Kaisar. Awalnya saya mengira Akademi Kerajaan akan memiliki kemurahan hati yang besar, tetapi tampaknya saya salah. Qin Wentian perlahan menjawab sambil menatap tetua. Semuanya akan segera terungkap. Izinkan saya memberi Anda peringatan. Semakin Anda bertindak seperti ini, semakin buruk prestis Akademi Kerajaan akan tercoreng. Melihat raut wajah Qin Wentian yang tegar dan penuh tekad, hati banyak penonton mulai goyah. Qin Wentian tidak punya alasan untuk melontarkan omong kosong di sini. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Jaringan Transportasi Langit telah memulai penyelidikannya. Saya yakin kita akan segera mendapatkan jawabannya, lanjut Qin Wentian. Omong kosong belaka. Tetua itu mendengus dingin. Kapan ini ada hubungannya dengan jaringan transportasi langit? Namun, tepat pada saat itu, beberapa siluet berjalan santai mendekat. Mereka tak lain adalah orang-orang dari jaringan transportasi langit. Mereka berjalan ke depan kerumunan,
dan setelah melihat peristiwa yang terjadi, mereka tanpa sadar mengutuk orang-orang di Akademi Kerajaan karena begitu bodoh. Apakah mereka bahkan tidak bisa mengikuti instruksi sederhana? Jika lukisan itu telah diserahkan kepada Muro, bagaimana mungkin peristiwa seperti ini bisa terjadi hari ini? Dengan situasi saat ini, jika mereka mengungkapkan kebenaran sekarang juga, di mana Akademi Kerajaan bisa menyembunyikan wajah mereka? Tetua, apakah Anda keberatan jika saya menyela? Orang yang bertanggung jawab dari jaringan transportasi langit berbicara kepada tetua, yang alisnya berkerut. Situasi ini tampak agak aneh. Katakan saja apa yang ingin kau katakan secara langsung di depan umum. Aku menyewa jaringan transportasi langit untuk mengantarkan hadiahku, tetapi ternyata hal seperti ini terjadi karena kelalaianmu. Jangan bilang kau masih ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam di bawah meja. Qin Wentian menatap anggota jaringan transportasi langit sambil berkata dengan tenang. HMPH. Eder mendengus dingin. Ia menjawab perwakilan dari jaringan transportasi langit. Apapun yang ingin Anda katakan, katakan saja. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Perwakilan itu tampak canggung. Ia membungkuk meminta maaf kepada Qin Wentian dan tetua, sambil menyatakan, mengenai masalah ini, kesalahan itu adalah kesalahan jaringan transportasi langit saya. Melihat kejadian ini, banyak penonton yang menjadi gempar. Tampaknya ada kemungkinan besar bahwa ada sesuatu yang salah dengan asal-usul lukisan tersebut. Sky Transport Network mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada kedua pihak yang terlibat. Mereka memang layak menyandang gelar sebagai salah satu dari 3 perusahaan terbesar di negara Chu. Tuan, apakah lukisan ini berasal dari seorang mahasiswa Akademi Kerajaan bernama Sui Yuan? Tanya perwakilan itu. Yah. Tetua itu mengerutkan alisnya sambil mengangguk setuju. Jika memang demikian, tidak diragukan lagi bahwa pemilik asli lukisan ini adalah Qin Wentian dari Akademi Bintang Kaisar. Perwakilan itu sekali lagi membungkuk meminta maaf kepada tetua dari Akademi Kerajaan. Namun, tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang dia lakukan. Bunyi kata-katanya memecah keheningan ruang yang sunyi seperti dentuman meriam, menyebabkan banyak hati bergetar hebat. Apakah ini lelucon? Jika ini memang lelucon, bukankah itu terlalu garing? Skenario seperti itu, bukankah terlalu dramatis? Di mana Akademi Kerajaan akan menyembunyikan wajah mereka sekarang? Terutama karena tepat sebelum ini, suara tetua Akademi Kerajaan begitu lantang dan menggema, sepenuhnya yakin bahwa apa yang dikatakan Qin Wentian hanyalah omong kosong. Bab 100, Perubahan Sikap. Sui Yuan sebenarnya sudah meninggalkan tempat itu. Namun, saat dia berjalan santai di halaman Akademi Kerajaan, dia melihat beberapa orang bergegas menuju galeri, dan bahkan ada desas-desus yang menyebar bahwa seseorang sengaja datang untuk membuat masalah, dan mengklaim bahwa lukisan mistis itu miliknya. Kepanikan melanda hatinya, dan dia segera bergegas kembali ke galeri. Di sana, secara kebetulan dia mendengar percakapan antara Qin Wentian dan tetua itu, serta menyaksikan kedatangan orang-orang dari jaringan transportasi langit. Saat itu, dia berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat pasi. Bukan hanya dia, semua mahasiswa dari Royal Academy yang berada di aula galeri menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut di wajah mereka saat mereka menatap perwakilan dari Sky Transport Network. Perwakilan itu hanya bisa tersenyum getir. Dia juga tidak menyangka bahwa kegagalan hari ini sebenarnya bisa disebabkan oleh serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan. Katakan kau bercanda kan? Tetua dari akademi itu memasang wajah kecewa, sambil terus membela diri. Lukisan prasasti ilahi ini milik Sui Yuan, seorang murid Akademi Kerajaan saya. Saya sendiri yang meminjamkannya darinya. Bagaimana mungkin jaringan transportasi langitku salah? Lukisan ini adalah tanggung jawab kami, dan seharusnya merupakan hadiah dari Qin Wentian untuk Nona Muro. Namun, Nona Muro tidak ada di kediamannya, dan karena itu karyawan kami memeriksa apakah Sui Yuan bersedia membantu untuk menyampaikannya kepada Nona Muro. Sui Yuan setuju, itulah sebabnya kami yakin untuk meninggalkan lukisan itu di tangannya. Perwakilan itu tersenyum getir, menyebabkan raut wajah orang banyak membeku. Jika memang demikian, bukankah ini berarti kata-kata Qin Wentian sebenarnya benar? Apakah lukisan itu benar-benar hadiah yang telah ia siapkan untuk Muro? Cahaya cemerlang terus-menerus terpancar dari mata indah Muro. Melirik ke arah Qin Wentian, dia tidak percaya bahwa pria ini benar-benar ingin memberinya hadiah yang begitu berharga. Namun dalam hatinya, dia merasa bahagia.
Lagi pula, hari ulang tahunnya sangat sepi. Apakah Sue Yuan ada di sini? Tetua itu menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Sue Yuan berjalan keluar dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat pasi. Guru, lukisan ini benar-benar sesuatu yang telah saya terima atas nama Muro, dan saya berencana untuk mengembalikannya kepadanya hari ini. Melihat Sue Yuan mengakuinya di depan umum, kecurigaan terakhir di hati orang banyak pun sirna sepenuhnya. Lukisan prasasti ilahi ini sebenarnya milik Qin Wentian. Keheningan menyelimuti aula galeri. Muro melirik Sue Yuan sebelum menunjukkan ekspresi kecewa di wajahnya. Tak heran sikap Sue Yuan terhadapnya berubah. Tak disangka dia begitu tidak tahu malu dan mengambil lukisan yang ingin diberikan Qin Wentian untuk dirinya sendiri. Anda mengatakan jejak ilahi dalam lukisan ini diukir oleh Anda? Jika demikian, mengapa Anda tidak membuat lukisan lain sekarang juga untuk membuktikan bahwa tidak ada kebohongan dalam kata-kata Anda? Sesepuh dari Akademi Kerajaan memutuskan untuk memecah keheningan. Qin Wentian mengerutkan alisnya sambil melirik tetua itu. Jaringan transportasi langit sendiri datang untuk menjadi saksi saya, dan Sue Yuan juga mengakuinya. Tapi kau masih ingin menyangkal klaimku? Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Senyum dingin terukir di wajah Qin Wentian. Mengapa aku harus membuat lukisan lain hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu? Apakah aku sangat akrab denganmu? Setelah mendengar kata-kata Qin Wentian, sang tetua tidak punya cara untuk membantah, tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka yang tadinya bersikap sarkastik kini memilih untuk diam. Sebelumnya, Akademi Kerajaan telah mempermalukan Qin Wentian dengan sangat kejam. Namun saat ini, tamparan kenyataan terdengar sangat keras. Saya dengan sopan menyampaikan pertanyaan ini kepada para tetua Akademi Kerajaan. Bolehkah saya mengambil kembali lukisan saya sekarang? Tanya Qin Wentian dengan tenang sambil berjalan menuju arah lukisan itu. Sebelumnya, ketika dia hanya mendekati lukisan itu, dia tidak hanya dihalangi, tetapi mereka bahkan menyuruhnya berdiri di belakang antrean. Namun sekarang, lukisan ini jelas milik Qin Wentian. Qin Wentian berdiri di samping lukisan prasasti ilahi dan menggulungnya. Pada saat itu, seorang pandai besi yang berdiri di antara kerumunan tersenyum dan bertanya, "Adik kecil, apakah kau benar-benar yang membuat lukisan ini?" "Oh, aku tidak tahu." Qin Wentian tersenyum. Dia juga tahu bahwa dia telah meremehkan nilai lukisan ini. Karena bahkan saat itu pun masih ada orang yang mencurigainya, dia tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak. "Guru besar Qin, nama saya Yan Ye. Jika ada kesempatan, mungkin kita bisa saling mengenal." "Haha, kakak Qin. Saya adalah pandai besi tamu dari Paviliun Senjata Ilahi. Anda bisa memanggil saya Lu Feng. Saya sudah lama mengagumi nama kakak Qin, dan saya sangat berharap dapat mengenal kakak Qin kali ini." Pada saat itu, beberapa sosok muncul dan dengan sopan memperkenalkan diri kepada Qin Wentian. "Aku yang masih kurang berpengalaman ini, tidak berani menyebut diriku Grandmaster. Sebut saja Wentian. Bisa berinteraksi dengan para senior adalah keberuntungan dan anugerah bagi saya." Qin Wentian tersenyum dan menyetujui para pandai besi yang mengelilinginya, tampak sangat rendah hati. Status orang-orang ini semuanya luar biasa. Tidak ada kerugian baginya dalam berteman dengan tokoh-tokoh ini. Dulu, aku bahkan tak berani percaya meskipun sudah mendengar desas-desusnya. Tak kusangka seorang pemuda yang lebih dari 10 tahun bisa mengukir prasasti ilahi tingkat 3. Sekarang setelah melihat lukisan itu sendiri, aku hanya bisa berkata bahwa selalu ada langit di balik langit. Sehebat apapun bakat seseorang, selalu ada orang lain yang lebih berbakat di luar sana. Aku benar-benar sudah tua. Sosok tua itu meratap, sambil melanjutkan, "Bakat benar-benar sesuatu yang ajaib. Aku khawatir bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku tetap tidak akan mampu menciptakan lukisan seperti itu." "Memang benar. Haha, kita benar-benar tidak boleh terlalu sombong di masa depan. Wentian, apakah lukisan ini benar-benar karyamu?" tanya seseorang. Qin Wentian saat ini dikelilingi banyak orang, dan dia tidak bisa menahan senyum getir di dalam hatinya. Menyaksikan kejadian yang sedang berlangsung menyebabkan orang-orang dari Akademi Kerajaan semuanya memasang ekspresi sangat tidak senang di wajah mereka. Apakah ini masih Akademi Kerajaan? Mengapa tempat ini seolah-olah telah menjadi rumah Qin Wentian? Tidak hanya itu, sekelompok senior yang sangat dihormati semuanya meminta bimbingan dan menjalin hubungan baik dengan Qin Wentian. Jaringan perajin senjata ahli memang menakutkan untuk dilihat.
Banyak orang bergumam dalam hati mereka. Ada sebuah pepatah di negeri Chu. Anda boleh menyinggung siapapun yang Anda inginkan, kecuali para ahli pembuat senjata. Ada desas-desus bahwa di ibu kota kerajaan Chu, pernah ada seorang pemimpin sekte yang mempermalukan seorang ahli pembuat senjata yang memiliki tingkat kultivasi sangat rendah. Beberapa hari kemudian, sekelompok ahli Yuan Fu mengepung sekte yang menyinggung tersebut, memusnahkan semua orang dalam satu malam saja. Karena serangkaian keadaan yang menguntungkan, saya beruntung mendapatkan beberapa wawasan, dan dengan demikian mampu menciptakan lukisan ini. Qin Wentian tersenyum, rendah hati sambil menjawab. Raut wajah orang banyak tidak berubah, tetapi mereka merasakan kekaguman yang lebih besar di dalam hati mereka. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meragukan Qin Wentian lagi. Dalam sejarah negara Chu, tidak ada catatan siapapun yang pernah mengukir jejak ilahi tipe manusia sebelumnya. Namun, sungguh menakjubkan bahwa keajaiban ini sebenarnya telah diciptakan oleh seorang jenius muda. Nah, apakah kamu bersedia menjual lukisan ini kepadaku? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Suara itu milik seorang lelaki tua yang tampak sangat biasa. Namun, begitu pandangan kerumunan tertuju padanya, raut wajah semua orang berubah. Tak disangka orang ini ternyata tertarik pada lukisan itu. Yah, jika kau bersedia menjualnya, Asosiasi Sungai Bintangku bersedia membayarmu dengan harga yang tak terbayangkan. Murin pun segera menyela, membuat Qin Wentian menoleh ke arahnya. Murin tidak pernah menyangka bahwa lukisan itu sebenarnya ditulis oleh Qin Wentian. Sejak ia ingin menerima Qin Wentian sebagai murid tetapi ditolak, ia selalu menyimpan kebencian di hatinya. Namun, kecepatan pertumbuhan pemuda itu jauh melampaui imajinasinya. Jika ini terus berlanjut, Qin Wentian pada akhirnya akan memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Mengenai lukisan itu, Wakil Presiden Zuo telah menginstruksikannya untuk mendapatkannya dengan segala cara. Namun yang membuat Murin sedih adalah Qin Wentian sebenarnya adalah pemilik lukisan itu. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggertakkan giginya saat mengajukan tawarannya. Kau menginginkannya? Qin Wentian melirik Murin. Murin mengangguk. Selama kalian bersedia, berapapun harganya, kami akan menerimanya. Dia percaya bahwa hutang kebencian antara dirinya dan Qin Wentian tidak akan menghalangi pertukaran manfaat timbal balik. Harganya adalah salah satu lenganmu. Setuju atau tidak? Qin Wentian menjawab dengan tenang, menyebabkan raut wajah Murin langsung berubah dingin. Qin Wentian tidak meliriknya lagi. Qin Wentian akan memastikan bahwa Murin yang sombong itu akan membayar harga penuh atas perbuatannya di masa lalu. Hari itu tidak akan lama lagi. Saat ini, dengan status dan prestasinya di dunia pembuat senjata, dia percaya bahwa dia telah jauh melampaui Murin. Qin Wentian menatap sosok di samping Murin sambil berkata, "Dahulu hatiku dipenuhi ketulusan, ingin bergabung dengan Asosiasi Bintang Sungai sebagai tamu. Namun, ketulusan hatiku dikhianati oleh Murin. Tapi tentu saja, aku percaya bahwa tindakannya tidak ada hubungannya dengan Asosiasi Bintang Sungai." Qin Wentian tidak melanjutkan pembicaraan setelah itu. Namun hanya dengan satu kalimat itu saja, jantung Murin mulai berdebar kencang. Betapa kejamnya Qin Wentian. Banyak makna yang bisa disimpulkan hanya dari satu kalimat. Sebagai contoh, jika Murin sudah ditangani, masih ada kemungkinan bagi Qin Wentian untuk menjalin hubungan dengan Asosiasi Bintang Sungai. Jika Asosiasi Sungai Bintang ingin merekrut Qin Wentian, Murin bahkan tidak boleh bermimpi menggunakan kekuatan Asosiasi Sungai Bintang untuk berurusan dengan Qin Wentian. Sebaliknya, Murin masih harus khawatir tentang kemungkinan kecil bahwa Asosiasi Sungai Bintang akan meninggalkannya demi Qin Wentian. Setelah itu, Qin Wentian melirik pria tua berpenampilan biasa itu dan tersenyum padanya. "Maaf telah membuat senior menunggu begitu lama. Adapun lukisan prasasti ilahi ini, sudah saya berikan kepada teman saya, Muro. Jika tebakanku tidak salah, lukisan prasasti ilahi ini hanya bisa tercipta karena momen pencerahan yang langka. Kurasa tidak akan mudah jika kau ingin mencoba membuat lukisan serupa lagi. Dan bukan hanya itu, nilai lukisan pertama pasti yang tertinggi. Apakah kau yakin sanggup menghadiahkannya kepada orang lain?" Wajah lelaki tua itu memiliki senyum yang bukan senyum palsu saat ia menatap Qin Wentian. "Karena ini hadiah untuk teman, bagaimana kita bisa menyamakannya dengan uang? Hadiah ini mewakili ketulusan saya."
Jika bukan karena beberapa orang yang tidak tahu malu, hadiah ini pasti sudah berada di tangan teman saya. Qin Wentian tersenyum dan melanjutkan, tetapi tentu saja, jika teman saya bersedia menjualnya kepada senior, saya tidak akan keberatan. Setelah itu, Qin Wentian berbalik dan menyerahkan lukisan itu kepada Muro sambil tersenyum. Meskipun ada sedikit keterlambatan, sekarang setelah saya sendiri mengantarkan hadiah ini ke tangan Anda, saya harap ini dapat mengurangi kecerobohan saya sebelumnya. Kepala Muro sedikit tertunduk. Saat ia mengangkat kepalanya, terlihat kemerahan di matanya, menandakan ia jelas-jelas terharu. Lukisan ini telah menciptakan kehebohan yang luar biasa. Nilainya tentu saja jelas bagi Muro. Dalam situasi seperti ini, Qin Wentian adalah seseorang yang baru beberapa kali ia temui. Namun terlepas dari itu, ia tetap memilih untuk mengirimkan hadiah yang begitu berharga untuk ulang tahunnya, sementara keluarganya sendiri begitu dingin terhadapnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Terima kasih. Muro tidak menolaknya. Senyum berseri-seri muncul di wajahnya. Penuh kehangatan, persahabatan ini menyentuh hati para penonton. Mengapa kau berterima kasih padaku? Saat itu, kau juga bersedia berteman denganku dalam keadaan seperti itu. Qin Wentian tertawa. Ia merujuk pada hari di jamuan, makan ketika semua orang memperlakukannya dengan permusuhan. Di bawah tekanan yang begitu besar, Muro berdiri dan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Qin Wentian adalah temannya. Pada hari itu, Qin Wentian sudah bertekad dalam hatinya bahwa suatu hari nanti dia pasti akan membalas budi tersebut. Bersambung.